Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu gereja mu'alaf setelah kebakaran besar di Los Angeles. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam yang menjadi amal jariah. Los Angeles dilanda kebakaran hebat. Api menjala dengan cepat menghanguskan rumah-rumah dan gedung-gedung di sekitarnya. Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti langit dengan warna kelabu yang menyesakkan. Sirene pemadam kebakaran meraung-raung, tapi angin kencang mempercepat laju kobaran membuat api semakin tak terkendali. Di tengah kepanikan, sebuah gereja tua berdiri di antara puing-puing yang terbakar. Gereja itu telah menjadi bagian dari kota selama puluhan tahun. Dinding-dindingnya yang terbuat dari batu tua bergetar akibat panas. Jemaah yang berada di dalam bergegas keluar. Pendeta Michael, seorang pria berusia 50 tahun berlari ke dalam gereja untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun saat dia kembali ke pintu depan, api telah mengepungnya. Panas yang luar biasa membuatnya sulit bernafas. Dia berusaha mencari jalan keluar, tapi tak ada celah yang cukup aman. Di luar, orang-orang berteriak menyuruhnya keluar sebelum terlambat. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Api yang seharusnya terus menjalar justru berhenti di sekitar gereja. Asap masih mengepul, tetapi kobaran yang tadi melahap bagian lain kini seakan ragu untuk melangkah lebih jauh. Pendeta Michael terdiam di ambang pintu, matanya menatap ke langit, mencari jawaban di balik keanehan yang baru saja terjadi. Namun sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari arah lain. Pendeta terhitung keluar dari gereja, nafasnya tersengal-sengal. Di sekelilingnya, bangunan lain sudah habis dilahap api, menyisakan puing-puing yang masih membara. Namun gereja tempatnya berdiri tetap utuh. Beberapa bagian dalamnya terlihat hangus, tetapi dindingnya tetap berdiri tegak seolah menantang amukan si jago merah. Jemaat yang masih berkumpul di luar menatap gereja dengan mata penuh keheranan. Beberapa di antara mereka menangis, mengira ini adalah mukjizat. Yang lain bergumam, bertanya-tanya, bagaimana bisa gereja ini selamat sementara bangunan lain tak bersisa? Pendeta Michael hanya terdiam, pikirannya berkecamuk. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kebakaran besar, tetapi belum pernah dia menyaksikan api berhenti begitu saja seolah ada sesuatu yang menahannya. Angin bertiup membawa aroma kayu terbakar yang menusuk hidung. Di kejauhan, sirene pemadam kebakaran semakin mendekat, namun sebelum mereka tiba, hal yang lebih aneh terjadi. Di tengah kepulan asap yang menggantung di udara, terdengar suara yang samar. Awalnya hanya seperti bisikan angin, tetapi semakin lama semakin jelas. Itu bukan teriakan orang-orang, itu bukan suara sirene, itu suara azan. Suara itu datang entah dari mana, menggema di antara bangunan yang runtuh. Jemaat gereja terdiam, beberapa dari mereka menoleh ke arah pendeta Michael, berharap dia memiliki jawaban atas hal ini. Namun dia hanya mematung, tubuhnya gemetar tanpa alasan yang jelas. Pendeta menajamkan pendengarannya. Suara azan itu begitu jelas mengalun tenang di antara kepulan asap dan reruntuhan. Padahal, sejauh yang dia tahu, tidak ada masjid di sekitar gereja ini. Beberapa dari jemaat berbisik, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Suara itu terus bergema, merambat ke setiap sudut jalan. Michael merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, seolah ada getaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nafasnya semakin berat, keringat dingin membasahi dahinya, meskipun api di sekitarnya mulai padam. Ketika azan berakhir, suasana menjadi hening. Michael menatap jemaatnya, tetapi tak ada satupun yang berbicara. Mereka semua masih terkejut, tak mampu memahami apa yang baru saja mereka alami. Seorang pria parubaya bernama Robert mendekati Michael dengan wajah penuh kebingungan. "Pendeta, apakah ini pertanda dari surga?" Suaranya gemetar. Michael tidak menjawab. Dia hanya menggeleng perlahan. Bagaimana mungkin dia tahu? Ini bukan sesuatu yang diajarkan dalam kitab sucinya. Ini adalah sesuatu yang berbeda yang membuat hatinya bergetar lebih kuat. Langit di atas mereka mulai memudar, berubah menjadi gelap seiring datangnya malam. Sisa bara api masih menyala di beberapa tempat, tapi gereja tetap kokoh. Michael memandang bangunan itu. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada gereja tetapi pada dirinya sendiri. Ketika semua orang pergi meninggalkan lokasi kebakaran, Michael tetap berdiri di sana. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Tapi, satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak akan bisa melupakan suara azan yang baru saja dia dengar. Malam itu, Michael mencoba tidur tetapi pikirannya tak bisa tenang. Suara azan yang dia dengar terus terngiang di telinganya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika akhirnya dia terlelap, sebuah mimpi datang menghampirinya. Dalam mimpinya, dia berdiri di tengah kobaran api yang melahap segalanya. Panasnya membakar kulit, membuatnya sulit bernafas. Dia melihat gerejanya terbakar,
Namun tiba-tiba seorang berdiri di tengah api. Sosok itu tidak tersentuh oleh kobaran yang mengamuk di sekelilingnya. Sosok itu mengangkat tangannya, lalu mengucapkan sesuatu. Suaranya tidak terdengar, tapi Michael bisa merasakan getaran di dadanya. Saat sosok itu berbicara, api yang melahap gereja perlahan-lahan padam. Asap mulai menghilang, menyisakan ketenangan yang aneh. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Michael mendengar sesuatu yang tak pernah dia bayangkan akan keluar dari mulutnya sendiri. La ilaha illallah. Dia terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya meskipun kamar tidurnya dingin. Jantungnya berdebar kencang. Dia merasa seolah baru saja mengalami sesuatu yang nyata, bukan sekedar mimpi. Michael duduk di tepi ranjang, mencoba memahami apa yang baru saja dia alami. Ini bukan pertama kalinya dia bermimpi, tetapi mimpi ini terasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepadanya yang belum ia pahami. Dia meraih Alkitab di meja samping tempat tidurnya, tetapi tangannya ragu untuk membukanya. Pikirannya masih dipenuhi oleh kalimat yang dia ucapkan dalam mimpi, kalimat yang tak pernah dia pelajari, tapi terasa begitu kuat di dalam hati. Pagi menjelang, tetapi pendeta Michael masih belum bisa menghilangkan kegelisahan di hatinya. Suara azan yang menggema di tengah kebakaran, mimpi yang seolah nyata dan kalimat yang keluar dari mulutnya sendiri, semuanya bercampur menjadi beban di pikirannya. Dia butuh jawaban. Dengan langkah ragu, Michael meninggalkan gereja dan berjalan menyusuri kota. Reruntuhan akibat kebakaran masih terlihat di beberapa tempat, mengingatkannya pada keajaiban malam sebelumnya. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke sebuah lingkungan yang belum pernah dia kunjungi. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan sederhana dengan kubah kecil di atasnya. Michael menelan ludah. Ini pertama kalinya dia berdiri begitu dekat dengan sebuah masjid. Selama hidupnya, dia hanya mendengar tentang Islam dari orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar mengenalnya. Pintu masjid terbuka dan seorang pria tua keluar. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh kebijaksanaan. Dia menatap Michael dengan ramah lalu tersenyum. "Selamat pagi pendeta," ucap pria itu lembut. Michael terkejut. "Bagaimana Anda tahu saya seorang pendeta?" Pria itu tersenyum lagi. "Semua orang di sekitar sini tahu tentang gereja Anda. Saya ikut berduka atas kebakaran yang terjadi. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang ingin Anda tanyakan, bukan?" Michael menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Bibirnya ingin berbicara, tetapi pikirannya masih berusaha mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya dengan suara pelan dia berkata, "Saya mendengar suara azan tadi malam dan saya mengalami sesuatu yang sulit saya jelaskan." Pria tua itu mengangguk perlahan, seolah sudah memahami semuanya. Dia memberi isyarat agar Michael mengikutinya ke dalam masjid. Dengan hati yang masih ragu, tetapi penuh rasa ingin tahu, Michael melangkah masuk. Pendeta Michael melangkah masuk ke masjid dengan perasaan campur aduk. Udara terasa sejuk dan damai. Berbeda dengan kekacauan yang dia alami kemarin, pria tua itu mempersilakannya duduk, lalu menatapnya dengan penuh ketenangan. "Apa yang kau rasakan, pendeta?" tanyanya lembut. Michael menghela nafas. "Saya tidak bisa memahami apa yang terjadi. Kebakaran itu seharusnya menghancurkan gereja saya, tetapi api berhenti seakan ada yang menahannya. Lalu saya mendengar suara azan dan malamnya saya bermimpi. Hal yang terasa begitu nyata." Pria tua itu tersenyum lalu berkata, "Allah menunjukkan tanda-tandanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Terkadang, tanda itu datang melalui kejadian yang tak bisa kita jelaskan dengan logika." Dia kemudian membaca sebuah ayat dengan suara yang tenang dan penuh makna. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Al-Baqarah 2257. Mereka terdiam. Kata-kata itu terasa menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Ada perasaan yang tak bisa ditolak. Seolah selama ini dia berjalan kegelapan dan baru saja melihat secercah cahaya. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Pria tua itu tersenyum lembut. "Kebenaran bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sesuatu yang harus kau temukan sendiri. Jika hatimu terpanggil, maka kembalilah kepadanya." Michael menundukkan kepala, air mata mengalir tanpa dia sadari. Dia menyadari bahwa selama ini dia mencari sesuatu yang lebih dari sekedar keyakinan. Dia mencari kebenaran sejati. Hari itu Michael mengucapkan syahadat. Kebakaran yang menghancurkan Los Angeles telah membakar banyak hal. Tapi dari puing-puing itu, sebuah cahaya baru lahir dalam hati seorang pendeta dan kini dia bukan lagi seorang pendeta. Dia adalah seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya.